ya rabbal alamin. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya menyampaikan sepotong hadis dari kalimat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku, dan kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Kalau hadis ini titik sampai di sini, legahnya kita ini luar biasa. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga. Titik. Khalas. Lapang dada ini, ringan pikiran, masa depan sudah terjamin jadi ahli surga. Tapi sayang, hadis ini enggak berhenti di situ. Baru sampai koma. Seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga, koma, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Waman aba ya Rasulullah?" Siapakah yang tidak mau masuk surga itu ya Rasul? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Orang yang ikut aku, orang yang patuh kepada ajaranku, orang yang mencontoh diriku, itulah umatku yang pasti akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang durhaka kepadaku, siapa yang tidak mengikuti dan tidak mencontoh diriku, faqad aba, itulah umatku yang tidak mau masuk ke dalam surga. Sederhana sekali. Yang mengikuti Nabi, pasti umat Nabi akan masuk surga. Tapi tidak mau mengikuti Nabi, bukanlah orang yang mau masuk surga, walaupun lidahnya mau. Karena Nabi diutus untuk diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik, teladan yang paling sempurna. Rasulullah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang memang menginginkan cinta Allah, ridha Allah, dan menginginkan surga Allah serta selamat dari neraka. Rasulullah yang patut ditiru, Rasulullah yang harus dicontoh. Bisa sampai tisu. Terima kasih. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Boleh saya berdiri? Saya minta izin, Pak. Ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Yang tidak mau mengikuti aku. Jadi Rasulullah itu dikirim oleh Allah untuk diikuti. Di segi apa? Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Karena tidak semuanya pada diri Rasul itu untuk ditiru. Tetapi apa yang wajib ditiru dari Rasulullah memang harus ditiru.
kalau ingin masuk ke dalam surga. Apanya yang harus ditiru dari Nabi Muhammad? Dan apa yang tidak boleh atau apa yang boleh untuk tidak ditiru dari Nabi? Kita boleh mengarang-arang, kita boleh berinovasi, kita boleh melakukan apa yang tidak dibuat oleh Nabi. Di segi apakah? Nabi mengatakan, amma fi umuri dinikum fa ilayya. Dalam urusan agama kamu semua wajib ikut saya, kata Nabi. Wa amma fi umuri dunyakum fa antum a'lamu biha. Tapi untuk urusan dunia silakan. Silakan enggak ikut saya, urusan dunia silakan tidak ikut saya. Tapi untuk urusan agama jangan coba-coba ya, kata Nabi. Wajib ikut saya kalau pengen masuk ke dalam surga. Pertanyaan sekarang, Pak Ustadz, yang manakah yang wajib diikuti dari Nabi kalau itu urusan agama? Dan yang manakah urusan dunia yang enggak apa-apa tidak ikut Nabi? Baik, saya pernah menyampaikan tema dan topik ini di komunitas dokter. Lalu setelah mereka mendengarkan uraian ini, salah seorang dokter spesialis penyakit dalam angkat suara bertanya, "Ya Ustadz, baru kali ini saya mendengarkan materi yang seperti ini. Baru sekarang saya tahu betapa Islam ini lengkap, luas, sempurna, indah. Dan baru sekarang saya mengerti apa yang dimaksud oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini kaffah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu bagi kamu musuh yang sangat nyata. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Yang wajib diikuti dari Nabi adalah yang berhubungan dengan urusan agama. Di luar itu tidak wajib mengikuti Nabi. Masalahnya, yang manakah urusan agama dan mana yang bukan urusan agama. Baik. Yang berhubungan dengan urusan agama. Nih Bapak, saudara-saudara kami yang di belakang semuanya, bagi pencinta surga, tolong angkat tangan. Ya Allah, ya Rabbi seluruhnya. Ya Allah, masukkan mereka seluruhnya ke dalam surgamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Saya sedang berhadapan dengan calon-calon ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentu saja ini tidak sebatas ucapan dan kata-kata. Karena semua orang pandai mengucapkannya. Tapi ini mesti dalam pembuktian nyata. Kalau memang ingin jadi ahli surga yang diikuti jelas Nabi Muhammad. Ibaratnya kita konvoi nih. Ibaratnya kita konvoi. Maka yang paling di depan, ini paling tahu jalan. Dan kemana tujuannya, dia yang paling ngerti petanya. Kita yang ikut di belakang, mesti benar-benar manut kemana dia menyimpang, ke situ kita ikut. Dan jangan berpandai-pandai sendiri ya. Kalau ingin nyampe di tujuan. Lah tujuan kita semua surga Allah di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat dari neraka Allah. Itu tujuan kita semua. Rasulullah untuk ditiru. Kata Nabi, dalam urusan agama ikuti saya. Urusan agama ada 5. Urusan dunia ada 1. Urusan agama ada 5. Yang pertama, ma yata'allaqu bil aqaid. Apapun saja yang berhubungan dengan perkara keyakinan. Ini urusan agama. Bu, perkara keyakinan. Kepercayaan. Ini urusan agama ya. Bukan urusan
dunia. Bagaimana kita meyakini Allah, kita mempercayai tentang malaikat, tentang ruh, tentang alam kubur, tentang surga, tentang neraka, tentang takdir, tentang apapun yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan adalah urusan agama tuh, bukan urusan dunia. Wahai para pencinta surga, wahai bapak-bapak yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ikuti urusan kepercayaan. Kita tidak boleh mengikuti kepercayaan-kepercayaan yang menyebar di mana-mana. Sementara Nabi tidak mengajarkan begitu. Contoh nih, Nabi Muhammad ketemu dengan seorang lelaki. Yang laki-laki ini pamitan. Ya Rasulullah, saya mau pamitan. Mau kemana kata Nabi? Mau dagang ke luar negeri. Oh ya, kalau begitu selamat, Nabi mendoakannya. Ketika itu masih waktu pagi, siangnya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, loh, kok masih di sini? Bukannya tadi udah pamitan? Apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, saya udah siap-siap mau jalan tadi. Barang-barang saya sudah di atas kendaraan. Ketika saya keluar dari rumah, tiba-tiba melintas di depan saya seekor binatang hitam. Dalam hadis itu hanya binatang hitam, tidak dijelaskan apa itu binatangnya. Apakah kucing hitam, apakah ular hitam, ataukah burung hitam, ya? Pokoknya binatang hitam melintas di depan saya. Terus apa hubungannya kamu gak jadi berangkat? Ini kata Nabi. Apa kata laki-laki ini? Menurut kepercayaan kami dari dulu, nah ini Pak, menurut kepercayaan kami dari dulu, siapa yang melakukan perjalanan jauh lalu melintas binatang hitam di depan rumahnya sebelum dia mulai berjalan, itu pertanda sial. Kalau perjalanan diteruskan, akan ada yang buruk yang akan terjadi di perjalanan. Kamu percaya itu kata Nabi? Ya percaya nggak percaya sih. Katanya. Masalahnya ini udah dari turun-temurun kata Rasulullah, musyrik. Itu kepercayaan musyrik. Jadi gimana dong? Kamu harus buang kepercayaan itu. Caranya, lakukan perjalanan sekarang, serahkan diri kamu kepada Allah yang menjaga kamu pergi dan pulang Allah. Dan tidak ada itu sial-sial. Ada apa? Hari sial, angka sial, langkah sial, segala macamnya. Itu tidak ada. Ini urusan kepercayaan. Urusan kepercayaan itu Rasul yang paling tahu. Dan Rasul mengajarkan kita apa yang pantas dipercayai dan apa yang tidak pantas untuk dipercayai. Ini loh Pak, Ibu. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang roh. Nah itu di TV-TV banyak acara yang nggak mendidik. Penampakan roh si wanita anu. Penampakan roh laki-laki anu. Yang dulu dia dibunuh di lubang anu. Ada roh penasaran, ada roh gentayangan. Ada kuntilanak, ada genderuwo, ada bla 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 bla. Ada orang yang di zaman Belanda nenteng-nenteng kepalanya ke sana kemari, nampak oleh penduduk. Masya Allah, saya sampaikan pada Bapak Ibu, semua ini kepercayaan tidak benar. Di dalam Islam, Rasul mengajarkan orang kalau sudah mati, jasadnya masuk tanah, rohnya masuk alam barzakh. Yang barzakh itu artinya dinding gaib. Itu yang barzakh. Dinding gaib. Kalau roh sudah masuk ke alam barzakh, dia tidak akan mampu menembus 1 detik pun untuk melihat-lihat yang masih hidup di dunia. Jadi tidak benar orang mengatakan, ini kepercayaan yang menyebar Pak. 3 hari pertama setelah meninggal dunia, roh itu masih dalam kamar. Lihat-lihat siapa yang datang, gimana keluarganya. 1 minggu pertama setelah meninggal dunia, roh itu keliling-keliling dalam rumah dan kamar. Kemudian 40 hari pertama, roh tersebut di halaman rumah dengan dalam rumah. Nanti berikutnya roh itu datangnya sekali dalam seminggu, setiap Kamis malam Jumat. Yang ngajarkan itu siapa? Pernah dengar gitu Bu? Pernah dengar? Yang ngajarkan itu siapa? Nabinya siapa? Kalaunya Nabi-Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad mengatakan, saat itu dia menghembuskan nafas terakhirnya, saat itu juga dia langsung masuk ke alam barzakh. Dia tidak bisa melihat dan apapun yang terjadi pada orang-orang yang masih di dunia, sebagaimana orang yang di dunia tidak bisa melihat, berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Sekarang ada percayaan, bisa memanggil roh si fulan. Rapalkan beberapa bacaan tertentu, ingat dan panggil roh Bruce Lee, maka dia langsung masuk. Masya Allah. Ini ajaran siapa? Kaum muslimin. Ketahuilah, yang masuk itu bukan roh Bruce Lee, tapi setan. Setan. Bapak, Ibu, saya bukan melebih-lebihkan. Saya sudah berurusan dengan jin dan setan, memberikan pelatihan secara kontinu di berbagai kota, bahkan sampai negara tetangga, tentang masalah menghadapi jin dan setan. Maka dengan ini saya berani memastikan, kalau ada roh yang bisa dipanggil, roh yang datang atas nama Fulan bin Fulan dan sebagainya, mana orang yang bersangkutan, bawa ke sini, saya yakinkan roh yang mengaku dari Fulan bin Fulan itu adalah setan. Saya sudah mengatasi dan banyak mengalami kejadian-kejadian seperti itu, Pak. Jadi tidak ada orang yang sudah mati masuk ke alam barzakh. Kalau dia soleh dan taat ketika hidupnya di dunia, dia diletakkan di satu taman di antara taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Kalau dia jahat ketika hidup di dunia, anti solat, tidak mau patuh kepada agama Allah, maka dia mati, masuknya di dalam perut bumi, disiksa pagi, petang, siang, malam sambil menunggu kiamat. Itu yang benar, Pak. Masalah roh, nggak ada itu roh penasaran, roh gentayangan dan sebagainya. Kalau ada itu setan yang ngerjain manusia. Maka acara-acara TV dengan ini kita selaku orang muslim yang pengen masuk surga, kita bantah Rasul tidak mengajarkan begitu. Yang nampak di TV bahwa itu adalah kemunculan si anu, penampakan si anu itu adalah setan. Jelas, masalah keyakinan loh, masalah kepercayaan. Nah, kaum muslimin, kisah tentang si manis jembatan Ancol itu adalah kisah yang tidak benar. Penampakan yang sering terjadi di Cibubur itu adalah tidak benar. Kalau ada kita mendengarkan ada rumah tua anu, si anu pernah mati gantung diri, lalu rohnya sering nampak di situ arwahnya. Maka apalagi kalau ada rumah mewah, Pak. Rumah mewah ditinggalkan dan nggak berani orang menyewa tempat itu apalagi membelinya. Kenapa? Rumah itu berantu. Yang punya rumah yang udah mati bunuh diri sering nampak-nampak di situ. Orang yang tinggal di sana pasti kena ganggu. Udah dijual murah sekalipun nggak ada yang mau beli. Kalau ada beritanya macam itu, kasih tahu saya cepat. Kalau harganya cuma 1 juta, 2 juta saya beli. Mana rumah yang berantu? Mana rumah yang katanya mengganggu manusia karena roh yang bunuh diri di situ sering menampakkan diri dan mengganggu orang yang di sana? Mana? Kalau memang ada, sini, bawa sini. Kalau dikasih gratis, alhamdulillah. Dijual dengan harga murah juga, sinilah. Kita buktikan, Pak, itu adalah setan. Jadi tidak ada kepercayaan begitu ya. Kita tidak boleh percaya ada roh yang bisa dipanggil. Kita bisa berkomunikasi dengan roh. Ini semuanya adalah kebatilan-kebatilan yang dibantah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para perindu surga, yuk kita warisi akidah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita saya ruqyah. Kemudian ketika itu setan yang mengamuk-ngamuk dalam badannya berbicara, saya mau melindungi cucu saya. Saya katakan, kamu siapa? Saya atuk moyangnya wanita ini dari zaman Pajajaran. Saya sudah bersumpah ketika masih hidup dulu, bahwa kalau saya sudah mati, saya akan melindungi anak keturunan saya. Saya katakan, hai jin, banyak bacot kamu. Hai jin, banyak mulut kamu. Kalau kamu tidak keluar, kamu saya bakar. Maka saya bacakan ayat Allah, pada akhirnya dia menjerit, minta ampun. Dia berkata, iya, saya jin dari Gunung Anu, katanya. Tadinya ngaku sebagai nenek moyangnya. Setelah dia tidak tahan dengan ayat Allah, baru dia berkata, saya jin dari Gunung Anu. Ngaku dia. Nah itu kaum muslimin, kita jangan pernah tertipu berhubungan dengan masalah keyakinan, masalah kepercayaan, kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasul bertemu dengan seorang ibu yang membawa anak gadis kecil. Di tangannya ada jimat. Di tangan gadis kecil itu ada jimat. Di lehernya ada jimat. Di pinggangnya ada jimat. Di kaki kanan kirinya ada jimat. Rasul berkata, "Bu, apa ini?" "Ya Rasulullah, ini kami pasangkan untuk anak-anak kecil kami untuk penangkal dari gangguan ini, gangguan itu." Sekarang ada nggak orang begitu, Bu? Masih banyak? Hai, kata Rasulullah, "Bu, ibu muslimah kah?" "Iya, saya muslimah." "Bu, kalau ibu masih mau diakui sebagai umat saya, lepaskan semua ini." Bukan ini yang akan menjaga anak ibu. Bukan. Allah yang menciptakan, yang memiliki anak ibu, yang mampu menjaga anak ibu dari bahaya apapun. Bahaya lahir, bahaya batin. Bukan benda-benda macam ini. Lepaskan, Bu. Kalau ibu masih ingin diakui sebagai umat saya. Coba lihat. Rasulullah SAW mementahkan kepercayaan yang tidak benar. Begitu kaum muslimin yang kami muliakan. Maka boleh nanti kalau ada waktu kita diskusi, kita tanya jawab, silakan. Tanyalah masalah akidah, masalah kepercayaan, masalah keyakinan yang menyebar di masyarakat. Benar nggak ini Pak Ustadz? Betul nggak ini Pak Kiai? Silakan tanyakan. Kita akan jawab dengan izin Allah bagaimana menurut Islam kepercayaan yang benar. Tentang urusan apa? Malaikat, tentang urusan jin, tentang urusan takdir, tentang urusan Allah, tentang urusan apa saja. Silakan ditanya, silakan. Ini yang pertama ya, wajib ikut Nabi Muhammad apapun yang berhubungan dengan kepercayaan. 1. Kalau ada pertanyaan persiapkan. Kalau perlu dicatat, nanti ajukan. Dengan diskusi akan terbongkar, akan terkuaklah hal-hal yang masih remang-remang, ya. Yang kedua, yang berhubungan dengan urusan agama dan wajib ikut Nabi apapun yang berhubungan dengan masalah amalan-amalan. Masalah ibadah-ibadah. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur, asar, maghrib berapa rakaat? 2, 4 zuhur, asar 4, maghrib 3. Isya'nya 4 rakaat. Maghrib, isya, subuh di rakaat pertama, rakaat kedua dikeraskan bacaannya. Ini tuntunan Rasulullah dalam urusan ibadah. Nggak boleh ngarang-ngarang. Pak Ustadz, saya merasa subuh itu sedang fit-fitnya. Karena baru saja dapat istirahat malam. Seger banget. Konsentrasi kalau sholat itu enak. Saya merasa 2 rakaat itu nggak cocok. Jadi gimana? Saya mau nambah 2 rakaat lagi. Harusnya isya itu kan lagi capek-capeknya tuh. Mestinya pas isya cukup 2 rakaat. Atau dialihkan. Jadwal subuh jadikan isya. Jadwal isya jadikan subuh. Jumlah rakaatnya maksudnya. Boleh? Kenapa tidak? Kan sama-sama sholat, Pak. Hah? Masalahnya tidak ikut seperti yang diajarkan Nabi. Begitu kuncinya. Pak Ustadz, saya mau sholat di mana saja. Boleh tidak? Maksudnya, saya mau sholat ketika di masjid, saya mau sholat ketika di rumah, saya mau sholat ketika di Mekah, saya mau sholat ketika di kantor, saya mau sholat ketika di toko. Boleh tidak? Lihat tempatnya dong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sholatnya dalam WC. Atau sedang BAB nih, daripada saya ngelamun, bagusan saya baca Quran. Bawa HP, di HP-nya ada Al-Quran. Ya, sambil merah-merahan muka, Yasin. Boleh? Jangan main-main. Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Orang yang mengamalkan amalan apapun saja, tapi tidak ada kami contohkan amalan itu, ditolak. Ditolak oleh Allah. Capek-capek ngamalkannya, ternyata bukannya dapat penerimaan, dapat pahala, justru ditolak oleh Allah
dan pelakunya dihukum oleh Allah sesat. Pelakunya dihukum oleh Allah sesat. Jadi dalam urusan amalan, Bapak Ibu, dalam urusan amalan, dalam urusan ibadah wajib ikut Nabi. Wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Bapak, ini boleh tanya nanti apa saja ya berkaitan dengan amalan. Masalahnya begini, ada teman saya waktu saya di Al-Azhar, waktu saya di Mesir. Teman saya ini mempunyai zikir tertentu di tengah malam. Bunyi zikirnya adalah mengucapkan Subhanallah 5.000 kali, Alhamdulillah 5.000 kali, Allahu Akbar 5.000 kali, La ilaha illallah 5.000 kali, Allah, 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 Allah 10.000 kali. Bila dia mampu melakukan lebih banyak daripada itu lebih baik. Tujuannya apa? Tujuannya dia akan diberi oleh Allah, katanya ya, dia akan diberi oleh Allah tenaga yang tidak dimiliki oleh manusia. Dan dia buktikan, Pak. Cukup dengan melihat gambar Bapak di foto, ya. Dilihat wajah gambar Bapak di foto, kemudian dia hisap napasnya. Dengan begitu orang yang gambarnya ada di sini, orangnya akan terjungkal balik. Itu kemampuan yang dia miliki. Mungkin kalau Bapak mendengarkannya tertarik tuh Pak ya. Apalagi cukup dari jauh saja begini. Hanya begitu saja yang bersangkutan bisa jungkir balik. Itu ketika saya di Kairo, Pak. Bu, ketika saya sedang di Kairo, di Mesir. Ketika dia marah, dia makan gelas di depan saya. Gelas yang begitu tebal, dia makan. Ketika dia sedang marah, saya katakan, wahai saudaraku, kamu harus bertanggung jawab tentang gelas yang kamu makan. Ganti kepada tuan rumah, saya bilang. Dia mengatakan, besok ini kita akan jadi ulama. Kita akan punya banyak lawan. Jadi kita harus mempunyai kemampuan dan kesaktian. Saya katakan dengan cara yang kamu lakukan ini, saya yakin kamu sudah jadi pecundang setan. Kamu sudah dipermainkan oleh setan. Marah dia. Loh ini dari zikir loh katanya. Ini dari zikir. Saya katakan, bukan, ini dari setan. Pak, Ibu, dia katakan, ayo kita buktikan. Maka dia pun meletakkan energinya ke satu papan. Bisa Bapak Ibu buka di YouTube. Silakan buka di YouTube tentang pertarungan seorang ulama yang soleh melawan orang yang punya ilmu macam ini. Siapapun yang mendekatinya, orang yang mendekati itu akan terjungkal balik jauh-jauh. Ya, kawan saya ini lebih hebat daripada itu. Ke benda dia bisa letakkan energinya. Siapapun yang ingin mengambil benda itu, semakin kuat keinginannya, semakin terlempar dia jauh. Saya katakan, kamu sudah ditolong oleh setan. Lalu terakhir dia katakan, yuk kita tes. Saya katakan, mari. Mari saya bilang. Maka dia masukkan energinya ke satu papan, Pak, yang papannya pas sebesar sepeta ini. Ya, dia letakkan di sudut ruangan. Katanya, kalau anta dapat mengambil ini, maka oke. Saya tidak akan mengajak anta lagi untuk mengikuti saya, katanya. Saya balik, bagaimana kalau saya bisa menyentuhnya dan bahkan menghancurkannya? Apakah kamu mau tobat daripada keyakinan kamu yang rusak dan sesat itu? Karena menurut saya kamu sudah ditolong oleh setan. Kenapa? Kuncinya ada pada hadis Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan suatu amalan yang kami tidak mencontohkannya, lalu diamalkan oleh orang itu. Ditolak oleh Allah amalan itu dan disambut oleh setan. Jadi apa niat orang itu? Setan yang mewujudkan. Dia pikir itu dari Allah, padahal dari setan. Akhirnya dia buktikan, Pak. Kawan-kawan kami mencoba dengan semangat mengambil papan tersebut, terjungkal. Bahkan ada yang terjungkalnya nggak masuk akal, Pak. Kayak dihempaskan sambil melayang ke dinding yang satu lagi. Ya, pum. Makin kuat semangatnya, makin terlempar. Saya mendekati, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Patah dua. Saya katakan ketika saya membaca bismillahi Allahu Akbar, setan yang melindungi papan itu, yang menyebabkan orang-orang yang tidak membaca bismillah terlontar, lari kocar-kacir karena saya membaca bismillahi Allahu Akbar. Patah. Saya katakan, tobatlah kamu kepada Allah. Jawabannya terakhir adalah,
lana a'maluna walakum a'malukum. Ini jawabannya. Sudahlah kalau gitu, saya punya amalan, kamu punya amalan. Masing-masing pelihara amalannya sendiri katanya. Sampai sekarang saya pisah Pak dengan yang bersangkutan. Kami dulunya sejawat dekat, sekarang sudah betul-betul berjauhan. Ini keyakinan yang membuahkan kesaktian. Kesaktian ini, kesaktian itu. Murid saya di Payakumbuh, dia dulunya belajar kepada seorang guru agama. Yang guru agama itu kalau dibacok dengan parang seberapapun tajamnya nggak apa-apa. Saat si murid itu, dia preman pasar penjual ikan, ya, biasa kelahi dan biasa keluar masuk penjara. Ketika dia ngaji bersama saya, diajarkan bagaimana yang benar dalam pengajian. Akhirnya dia taubat terhadap pengajian lamanya dan dia datangi mantan gurunya dulu. Lalu dia katakan, guru, sudahlah guru, jangan menyesatkan orang lain lagi. Yang guru ajarkan itu jelas sesat. Maka marah gurunya. Siapa sih guru kamu? Nggak perlu guru tahu siapa guru saya. Lalu apa kata gurunya itu? Bisa nggak guru kamu tuh seperti ini? Dicincang-cincangnya tangannya pakai golok yang tajam, Pak. Dicincang-cincangnya begini. Bisa nggak guru kamu seperti ini? Maka murid saya ini yang sudah tahu akidah yang benar, dia bilang, guru sini saya. Saya yang pegang katanya. Kemudian guru izinkan saya mencatuk. Mencatuk itu bahasa Padang ya. Apa? Membacok sekali aja. Silahkan katanya. Bismillah. Dengan bismillah sekali aja Pak, langsung sampai ke tulang ujung mata pedang itu, mata golok itu. Langsung sampai ke tulangnya, darah mengalir. Yang mana lagi guru yang akan saya bacok? Enggak, sudah katanya. Kenapa si murid ini bisa membuat luka gurunya? Karena murid ini akidahnya sudah benar. Sementara si guru tadi masih sesat dan setan tadinya melindungi. Saat orang yang akidahnya benar, memegang golok itu, guru yang dilindungi oleh setan, setannya lari. Maka kenalah, itu rahasianya Pak. Itu rahasianya. Urusan keyakinan dan kepercayaan adalah urusan agama. Kembalikan pada Nabi Muhammad. Ingat, kalau tidak kata Nabi, jangan percaya, jangan ikut-ikutan. Maka boleh nanti tanyakan ke saya, apapun yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan. Yuk kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan tentang masalah itu. Dua tuh. Yang ketiga, bagi yang ingin masuk surga, ikuti yang ketiga dari Nabi. Apa? Yang berhubungan dengan amalan, yang berhubungan dengan hukum. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Itu urusan agama loh itu. Memakai baju seperti ini haram. Memakan air, meminum air yang begini halal. Masalah daging ini halal haram. Masalah melakukan perbuatan itu halal haram. Itu masalah hukum, itu masalah agama. Wajib pulangkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya ada orang yang mengatakan selama 40 hari saya tidak boleh berhubungan intim dengan istri saya. Saya tidak boleh memakan makanan apapun kecuali yang putih-putih, yang bening-bening. Nggak boleh makan yang berdaging-daging, tidak boleh makan yang berdarah-darah. Selama 40 hari saya tidak boleh bersentuhan dengan wanita. Atau pokoknya selama 1 minggu saya diperintahkan melakukan puasa, tidak sahur, tidak berbuka. Selama 1 minggu saya harus ada di ruangan yang gelap, tidak boleh ada masuk cahaya. Masya Allah. Selama 4 bulan saya tidak boleh kena air. Tidak boleh, kalimat tidak boleh, ini adalah kalimat hukum. Ya, kalau berkaitan dengan masalah hukum, itu masalah agama. Boleh, tidak boleh. Halal, haram. Sah, batal, itu urusan agama. Kembalikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin masuk surga, jangan dengarkan kata orang apa, tapi dengarkan kata Rasulullah apa. Begitu Pak. Bapak boleh tanya, Ibu silakan tanya. Pak Ustadz, kalau saya punya anak laki-laki, saya baru siap wudhu, dan saya ingin sholat, ternyata disentuh oleh anak laki-laki saya, masih sah nggak wudhu saya? Sah, sah. Ada nggak terdengaran oleh kita, Ustadz, suami saya menyentuh saya, padahal saya sudah wudhu, Ustadz. Boleh nggak saya tetap melaksanakan sholat, padahal saya sudah wudhu? Boleh nggak suami saya melaksanakan sholat, padahal dia tadi menyentuh saya habis dia wudhu? Boleh?
Boleh? Tuh, bagaimana? Udah berbeda pendapat para ulama nih.